Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sahidin MP selaku pengampu mata kuliah Biokimia Pertanian serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil studi kami mengenai mengapa ubi jalar yang disimpan akan menyebabkan rasa yang lebih manis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Faizi dengan NIM A1D022004 selaku moderator. Bersama rekan saya, Evrilia Dewi Romadinta dengan NIM A1D022148 dan Fadila Kurniawati dengan NIM A1D019013. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Evrilia Dewi Romadinta. Kepada Evrilia, dipersilahkan. Tanaman ubi jalar Ipomoea batatas diduga berasal dari benua Amerika, tetapi para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubi jalar adalah Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika bagian tengah. Ubi jalar mulai menyebar ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara beriklim tropis pada abad ke-16. Ubi jalar merupakan tanaman yang dapat diusahakan sepanjang tahun. Ubi jalar juga merupakan komoditas sumber karbohidrat utama setelah padi, jagung, dan ubi kayu, dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, maupun pakan ternak. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan karbohidrat sebanyak 27,9 sampai 32,3%. Ditinjau dari kandungan nutrisi, ubi jalar merupakan sumber karbohidrat, vitamin, antosianin, dan beta-karotin. Ubi jalar juga dikenal memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia karena memiliki kandungan antosianin pada ubi jalar ungu, beta-karotin pada ubi jalar kuning, dan serat sehingga dapat dikembangkan sebagai pangan fusional. Ubi jalar dapat disimpan hingga 5 sampai dengan 6 bulan, bahkan lebih, tergantung dari cara penyimpanan. Ubi jalar yang telah disimpan rasanya akan lebih manis dibandingkan dengan ubi jalar yang baru saja dipanen. Sedangkan untuk rumusan masalah pada studi kasus yang kami bahas ialah yang pertama, yaitu bagaimana klasifikasi dan morfologi pada ubi jalar. Yang kedua, bagaimana syarat tumbuh ubi jalar. Yang ketiga, apa yang menyebabkan ubi jalar yang disimpan menjadi lebih manis. Dan yang terakhir ialah bagaimana reaksi kimia yang terdapat di dalam ubi jalar. Mari kita simak penjelasannya. Pada bagian pembahasan kali ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama itu ada morfologi dari tanaman ubi jalar dan klasifikasinya. Yang kedua itu ada syarat tumbuh, dan yang terakhir itu alasan mengapa ubi jalar itu terasa manis setelah disimpan dan dipanen, dan reaksi kimia apa saja yang terjadi di dalamnya. Ubi jalar merupakan tanaman yang kaya akan karbohidrat yang tinggi, vitamin, mineral, fitokimia, serta serat. Dalam usaha pertanian, ubi jalar itu tergolong tanaman palawija. Tanaman ubi jalar memiliki susunan taksonomi sebagai berikut. Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Solanes, familinya itu Convolvulaceae, genusnya itu Ipoma, dan spesiesnya itu Ipoma batatas L. Untuk morfologinya sendiri terdiri dari akar. Ada dua tipe, yaitu akar penyerap hara atau akar serabut, dan akar tunggang sebagai penyimpan energi hasil fotosintesis. Batangnya itu lunak, tidak berkayu, kaya akan air, terdapat gabus dan banyak cabang, terdapat banyak ruas-ruas buku, serta berbentuk bulat. Daunnya sendiri itu tunggal, bertangkai pada buku batang atau ketiak daun, dan akan tumbuh beberapa akar. Bentuknya itu ada yang jantung bulat, lonjong, bulat runcing, seperti jari, dan bentuknya bervariasi. Untuk panjangnya itu sekitar 4-14 cm, lebarnya itu 4-11 cm, berwarna hijau atau keunguan. Untuk bunganya sendiri itu merupakan bunga majemuk berbentuk trompet di ketiak daun tumbuhnya. Kelopaknya berbentuk lonceng, mahkotanya berbentuk corong, panjangnya 3-5 cm dan lebarnya sekitar 3-4 cm. Untuk buah dan bijinya, tanaman ubi jalar umumnya tidak berbuah. Jika berbuah dan berbiji biasanya sulit untuk ditanam kembali karena memiliki biji yang terlalu keras. Biasanya petani itu akan menanam kembali dengan metode stek.
Syarat tumbuh yang pertama itu ada suhu, temperatur dapat membentuk ubi itu optimalnya pada suhu 20-20 derajat Celcius. Penyinaran matahari itu sekitar 11-12 jam per hari. Kelembapannya itu sekitar 50-90%. Untuk pH-nya sendiri itu optimum pada pH berkisar 5,5-7,5. Selanjutnya itu alasan mengapa ubi jalar itu terasa manis setelah dipanen dan disimpan. Karena terjadinya peningkatan kadar gula pada ubi jalar setelah proses hidrolisis pati yang dimana pati tersebut akan diubah menjadi gula, yaitu sukrosa, fruktosa, atau glukosa dengan bantuan enzim amilase. Proses hidrolisis sendiri merupakan reaksi kimia antar air dengan zat lain sehingga menghasilkan zat baru. Untuk persamaan dari hidrolisis pati dapat dilihat di dalam PPT sebagai berikut. Pada persamaan tersebut ditunjukkan bahwa pati akan melakukan proses hidrolisis sehingga menghasilkan produk berupa gula. Ubi jalar yang telah dipanen dan disimpan melakukan proses hidrolisis pati menjadi gula untuk dijadikan sebagai sumber energi. Gula adalah sumber energi bagi tumbuhan yang umumnya dihasilkan pada saat proses fotosintesis. Namun, ketika sudah panen, ubi jalar tidak memiliki daun yang menjadi sumber klorofil yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Sehingga ubi jalar tersebut melakukan proses hidrolisis pati untuk mengubah gula menjadi sumber energinya tersebut. Nah, gula tersebutlah yang menyebabkan ubi jalar terasa lebih manis setelah dipanen dan disimpan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari studi kali ini adalah yang pertama, ubi jalar merupakan sumber karbohidrat yang termasuk ke dalam tanaman palawija. Morfologinya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ubi jalar memiliki syarat tumbuh yaitu berupa suhu, kelembapan, penyinaran cahaya yang sesuai, dan juga pH tanah. Lalu, ubi jalar yang disimpan akan menghasilkan rasa yang lebih manis. Hal ini dikarenakan proses hidrolisis dari pati yang mengubahnya menjadi gula untuk menghasilkan energi. Hal inilah yang menyebabkan ubi jalar yang disimpan akan menyebabkan rasa yang lebih manis daripada saat baru dipanen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada dosen pengampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.